Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Anggara, NPM 235200006. Di temuan kali ini saya akan mengerjakan tugas individu dari mata kuliah pengetahuan lingkungan dengan dosen pengampu Bapak Tri Cahyo Wahyudi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan isu perubahan iklim global dan dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Nah, pertama iklim. Iklim adalah kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang. Studi tentang iklim dipelajari dalam meteorologi karena cuaca yang menentukan iklim. Untuk unsur yang mempengaruhi iklim itu ada beberapa macam. Yang pertama itu suhu atau temperatur udara, kedua tekanan udara, tiga angin, empat kelembapan udara, dan lima curah hujan. Nah, manfaat perubahan iklim untuk bidang pertanian, yaitu negara yang beriklim tropis sangat cocok untuk usaha pertanian karena udaranya yang panas dan mendapatkan curah hujan sepanjang tahun. Untuk manfaat bagi bidang perhubungan atau transportasi, penerbangan di daerah yang beriklim tropis biasanya tidak senyaman penerbangan di daerah iklim sedang. Karena di daerah beriklim tropis, udara selalu lembab, banyak ditutupi oleh awan sehingga penerbangan sering terganggu. Untuk manfaat bidang industri, contohnya industri elektronik seperti AC atau disebut air conditioner di negara-negara yang keadaannya cuacanya panas. Lalu untuk perubahan iklim, menurut kolaborasi Bali Climate Change pada tahun 2007 menerangkan perubahan iklim global adalah perubahan pola perilaku iklim dalam kurun waktu tertentu yang relatif panjang. Menurut Agus Winarso 2007 menerangkan perubahan iklim global adalah perubahan unsur-unsur iklim, suhu, tekanan, kelembapan, hujan, angin, dan sebagainya secara global terhadap normalnya. Peraturan Pemerintahan Pekerjaan Umum Nomor 11 PRT/N tahun 2012 menerangkan perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global. Untuk penyebab terjadinya perubahan iklim itu ada tiga. Yang pertama itu pengaruh ekstra terestrial, perubahan orbit bumi dan suhu bumi, adanya perubahan luas permukaan bumi yang menghadap ke matahari dan mengubah intensitas radiasi juga. Lalu untuk noda matahari bisa disebut dengan sunspot. Pada permukaan matahari terdapat bagian yang bersuhu lebih dingin dan berwarna lebih gelap, disebut noda matahari atau sunspot. Perubahan noda matahari atau perubahan suhu bumi, suhu matahari ini menimbulkan perubahan medan dan magnet bumi dan mempengaruhi sistem peredaran atmosfer. Yang kedua, aktivitas kebumian. Letusan gunung berapi adalah salah satu penyebab perubahan iklim, dan dari dampaknya letusan ini cukup besar namun tidak bersifat menyeluruh seperti halnya dampak GRK. Nah, apa itu GRK? GRK itu singkatan dari gas rumah kaca. Nah, lanjut yang ketiga, aktivitas manusia. Gas rumah kaca atau yang disebut dengan GRK yang dihasilkan oleh aktivitas manusia menjadi penyumbang besar terhadap pemanasan global yang menyebabkan perubahan iklim. Gas rumah kaca dari ulah perbuatan manusia berasal dari
Yang pertama itu sektor transportasi, kedua industri, tiga pembuangan sampah, dan yang keempat perubahan tata guna lahan. Nah, proses terjadinya perubahan iklim itu yang pertama atau yang paling awal itu sinar matahari masuk ke dalam bumi. Lanjut, sebagian sinar matahari yang dipantulkan akan diserap oleh gas-gas atmosfer yang menyelimuti bumi atau gas rumah kaca, sehingga tersebut terperangkap dalam bumi. Lalu ke gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia menyebabkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer, lalu meningkatkan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Pada akhirnya menyebabkan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, lalu pemanasan global, dan terjadilah perubahan iklim. Itu dia untuk prosesnya. Nah, ini ilustrasi atau ilustrasi gambaran dari proses terjadinya perubahan iklim. Ini dari matahari turun ke panas matahari, masuk melalui atmosfer, diserap oleh bumi dan menghangatkan. Lalu sebagian panas dipantulkan oleh bumi keluar atmosfer. Sebagian panas tertahan di atmosfer dan gas rumah kaca, membuat suhu bumi tetap hangat. Nah, itu dia untuk gambaran atau ilustrasi dari proses terjadinya perubahan iklim. Nah, dampak negatif perubahan iklim untuk lingkungan itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah perubahan musim, kedua kekeringan. Kekeringan ini mungkin bisa dari kemarau. Lalu untuk ketiga ini banjir dan longsor, ketika curah hujan meningkat yang dia terlalu, pokoknya curah hujannya terlalu tinggi. Dan yang keempat, terganggunya ekosistem. Kelima, kenaikan permukaan air laut. Keenam, kelangkaan air dan makanan. Ketika perubahan iklim datang, maka kesehatan manusia akan berada dalam ketidakpastian. Jadi ketika perubahan iklim itu datang, itu dapat menyebabkan berbagai penyakit, diantaranya diare, kolera, malaria, DBD, kekurangan gizi, hingga kematian. Fluktuasi cuaca dalam jangka pendek dapat menimbulkan efek seperti heat stress dan hipotermia. Mitigasi perubahan iklim, pengendalian pelepasan gas rumah kaca. Salah satu cara mitigasi adalah pengendalian faktor pendorong dari perubahan iklim, yang dalam hal ini adalah mengendalikan pelepasan gas rumah kaca ke atmosfer atau mengurangi kegiatan yang menghasilkan gas rumah kaca. Untuk penyerapan gas rumah kaca, perluasan hutan atau kawasan kehutanan merupakan salah satu strategi untuk memperbesar penyerapan unsur-unsur penyebab perubahan iklim. Metode memperluas hutan atau kawasan berhutan dapat menempuh pendekatan agroforestry atau watani. Untuk menanggulangan perubahan iklim itu ada beberapa macam. Yang pertama itu membudayakan gemar menanam pohon dan menggunakan tanaman hidup sebagai pagar rumah. Yang kedua, penebangan pohon harus diikuti dengan penanaman kembali bibit pohon yang sama dalam jumlah yang lebih banyak. Jangan membuka lahan dengan membakar, hemat energi. Mendesain bangunan dengan sirkulasi udara dan pencahayaan alami sehingga meminimalkan penggunaan AC dan penerangan listrik. Dan usahakan menggunakan transportasi umum dan kendaraan yang berbahan bakar lingkungan.
Apa saja contoh kendaraan umum yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan? Yang pertama itu adalah mobil dan motor listrik. Kini sudah diproduksi di pasaran. Yang kedua, sepeda elektrik. Sepeda elektrik hampir sama dengan kendaraan listrik, tetapi kapasitas muatannya lebih kecil. Ketiga, kendaraan hibrida. Mobil hibrid merupakan jenis kendaraan yang menggunakan sistem penggerak dengan dua sumber energi, yaitu mesin bensin dan listrik. Dari baterai proses ini, dia mampu menghasilkan efisiensi lebih tinggi dari mesin konvensional. Lalu bagi industri, memantau emisi gas buang limbahnya, beradaptasi dengan perubahan iklim yang terjadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.